dan selalu seperti itu skenarionya. Iya, tapi kadang-kadang juga di ronde berikut. Tapi ternyata udah dengar seiringnya. Nah, ini lihat tandanya kita bakal mulai ronde pertama di map Bermuda. Ya, jadi pada kalian langsung aja di share, di like juga pasti biar makin ramai streaming ini karena bakal dimulai ronde pertama Master League Season 2 Grup B dan C. Ya, Well ya, sini kita ya round pertama Bermuda di mana pesawatnya juga lumayan balance. Agak sedikit menyisir ke arah bawah sedikit dan sudah banyak tim yang turun juga di arah bullseye. Jadi udah ada Lovra yang gua rasa itu bakal setelah next rotasinya bakal bertemu juga sama teman-teman dari Rebellion yang baru kita shout out. Di sisi lain ada Evos yang secara konstan tadi baru aja dibahas dia bakal turun bener aja di arah observatory juga. pilotnya lagi baik ya, Pilotnya lagi baik. Di sini ternyata observatorinya benar-benar diturunkan oleh Evos, tapi nggak ada aura. Auranya jauh banget di factory. Ya. Kan dia bilang kata ya di observatory biarin lah si Evos bertandingnya sama siapa, gue Mararki aja ya. Di sisi lain di arah Sentosa juga bakal ada dua tim nih, ada IOG sama dengan DG juga. So far sebenarnya belum ada yang bersikut-sikutan ya, masih sedikit tersebar lah dari mappingnya itu sendiri. Masing-masing dapat pulaunya masing-masing dan mereka masih bisa ngambil looting dulu, dan berarti ada perbedaan tempo sama yang minggu lalu ya, karena kita kan liburan juga seminggu juga sama hari sebelumnya lah bisa dibilang juga, dimana mereka dari awal-awal tuh udah fight. Dan nampaknya di sini Hierarchy RBR Red Bull Rebellion udah melihat keberadaan musuh di depan itu Louvre. Iya bener banget seperti yang lo bilang, memang tempo pace-nya jauh lebih lambat dibandingkan weekly yang awal yang kita tahu sering banget buat langsung ditabrak ketika langsung turun. Tapi di sisi lain sebenarnya udah set up juga dari seorang Zico yang kita tahu ini adalah Zico itu dari PBM Hunter saat itu. Dari pasukan dari 7NV, sorry. 7NV. Ya, terus sisanya rata-rata dari member Red Bull itu baru dari PBM Hunter. Karena memang sejarah dari PBM tuh selalu melahirkan anak-anak yang pastinya ini ya berbakat banget di Free Fire juga tentunya. Dan nampaknya memang belum ada pertarungan sampai sejauh ini, masih looting aja dan melihat di sini di Getron Fit yang bakal naik ke arah atas Riverside di mana ada Aero Black yang dimana mereka dia tinggal sendirian dong. Iya, dia sendirian di sini yang menariknya juga, dan gue belum tahu apakah secara research masih miskin banget, bahkan cuma dapat sebuah scar juga, istilahnya cuma baru bersama dengan helmet, belum ada vest sama sekali di hadapannya depan. Jadi dia langsung coba untuk melarikan diri dengan kalengnya pastinya. Masuk dari tembak malah kembali diledakkan kali ini dengan Black memilih untuk melarikan diri, dan ini gue nggak tahu teman-teman dari mana. Iya benar-benar ada di Mil, ternyata ada di Mil. Well yes, karena dia bisa gue bilang udah set up dengan kalengnya juga, jadi masih bisa kabur. Dan menariknya adalah Black nggak langsung ninggalin gitu aja, karena posisinya adalah dia yang dijemput atau di regroup oleh teman-teman yang dari posisi high ground mill. Terus dia bakal nunggu memang satu squad yang tadi bikin front beat dari arah posisi lower ground yang maybe bakal ngejar satu orang yang tadi mungkin bagi mereka tuh terpisah gitu. Yes, dan untungnya juga Black tadi nggak keculik ya. Andai kata tadi tembakan masuk semua, Black keculik itu sangat-sangat disayangkan banget, karena ini masih ronde pertama, dia harus keculik dan ninggalin teman-temannya. Dan itu suatu pilihan yang riskan banget ketika dia nyari vision jauh di Riverside. Dan itu sebenarnya vision bagus buat teman-teman ya yang ada di Mil. Jadi pas kita lagi bergerak, ternyata di sana udah ada orang. Jadi kita harus hati-hati untuk gerak, nunggu zona dulu ada di mana pastinya. Iya, jadi menarik adalah ternyata Lovra ya di sisi lain yang tadi memang sebenarnya headline-nya terhadap terhadap Rebel ya. Kita lihat di sini kan ada fight yang udah pecah di arah Mars Elect juga. Seorang Deadly langsung jump shot ke arah sedikit. Ini satu orang harus knock juga bersama dengan Aura Esports di depan. Benar, dan Boss Nightmare tanpa kita sadar harus tumbang oleh Arki kali ini. Gue gak tau di mana, tapi tadi ada Arki turun, ada di CPR, tapi di sini juga masih ada Aura yang lagi perang sama tim Dunia Games. Di mana Rahmat bakal untuk berlari, Deadly bakal untuk ngejar kali ini. Afif masih makan comel, langsung pulang dari lobby. Masih Rahmat will be next target, bakal dikejar. Cuma sembunyi tapi kayaknya gak bisa kemana-mana. Ada gue coba si Rahmat, tapi Afif ini jadi gue ini akhir dari Dunia Games. DG Ultimo harus menerima puasan di posisi ke-11. Yes, dan dia sebenarnya Aura Esports yang memang dari kemarin sangat membara. Ngomong-ngomong tentang Aura juga nih, kalau misalnya kita ngomongin tentang Day 1 sama Day 2 yang basically dijadi pilihan ya untuk para survivor juga yang bakal menjuarai atau buyah di hari tersebut, Aura masih merajai juga untuk hari ketiga kali ini. Dan bener aja di mana masih bisa gue bilang pace awal, masih zona-zona 1 juga yang belum bergerak. Di sini dia udah ngetinggal satu squad, DG Eternal harus tumbang di awal-awal. Yes, dan ini yang berbahaya banget, karena ketika Aura udah dapetin temponya di awal-awal game, gue rasa bakal nular ke ronde-ronde berikutnya. Betul. Biasanya kalau misalnya udah dapet posisi
PD lah ya, PD yang udah dibangun dari game Setuju, pertama, benar. saya itu bakal jauh lebih jadi mental boosting juga. Nah itulah pentingnya kenapa mungkin banyak orang yang bilang ronde 1 kita coba-coba dulu ya, tapi ada juga yang bilang ronde 1 itu kita coba bangun mental dulu. Bisa, setuju banget. Dan gue setuju banget kali ini juga ada RRQ yang coba melarikan diri karena di belakangnya itu kalau misalkan ungu berarti Aero Wolf sih kalau nggak salah ya. Atau RBR, tapi ini RRQ memilih untuk mundur. Ternyata waktu dia lagi fight sama bos, dia kehilangan Pac-Man. Iya, kehilangan satu orang di sini. Tapi walaupun nggak cuma itu aja, di trading dengan 4 poin eliminasi sih terhadap teman-teman dari Hades. Iya. Dan so far juga masih bertiga, udah ada 2 kali yang di set up nih, dan harusnya sih cuan-cuan aja ya. Kalau kita bandingin sama let's say DG Eternal yang terus susun gitu di posisi ke-11 juga. Gue setuju juga karena mereka juga pasti masih bisa save placement poinnya karena masih bertiga dan memilih untuk play defensif dibanding lebih agresif ketika mereka punya 4 orang sekaligus. Tapi kali ini mereka udah ngamanin rumah labirin. Kita bakal berpindah dulu ke arah Louvre yang bakal bergerak ke arah Clock Tower. Di sana juga udah ada musuh dari Bigetron Beat yang sudah menepi di arah Clock Tower. Gua rasa Bigetron memang rotasi cepet banget ya. Mereka ke pulau satunya, lalu ke pulau sekarang ke Clock Tower, dan mereka langsung pastinya udah sadar kalau misalnya Clock Tower tuh udah di looting karena tadi udah ada tim juga yang turun di sana dan Louvre-nya ini ada di bawah lower ground yang dimana sebenarnya disadvantage untuk tim Louvre. Kalau kita bandingin sebenarnya Bigetron dari season sebelumnya ya sama season sekarang, gue rasa ini adalah roster paling kuatnya Bigetron Beat. Iya. Dengan dimasukkan seorang Maybe juga di posisi support dari GGWP. Di sisi lain ada Gare juga yang dulunya adalah kapten juga di posisi Star 8 ya. Dengan masukin 2 member tersebut untuk melengkapi roster dari Bigetron. Kemarin kita lihat beberapa kali Buya juga secara standing gak terlalu ada di posisi bottom table. So ini bener-bener bisa gue bilang apa ya, sebuah kesempatan yang manis setelah akhirnya banyak banget transisi player dari seluruh tim sebenarnya. Benar, gue setuju. Dan memang tadi juga sempat disebutin juga di mana ada roster baru itu memang chemistry sih nggak bakal ini ya, nggak bakal bohong ya. Namanya chemistry itu meskipun ada yang baru gitu yang bagus-bagus, tapi kalau misalkan ada tim lama yang selama ini tuh satu tim terus tuh chemistry bakal lebih kebentuk sih kalau menurut gue. Iya, di sisi lain juga memang bersama dengan Louvre yang baru aja ganti literally seluruhnya, dimana memang kita juga baru tahu ini adalah bisa jadi perang mantan nih karena Iya, ada J yang kita tahu sebagai dulunya waktu di BGL juga sebagai kapten ya di posisinya, dan sekarang sempat masuk ke tim Elvo, sekarang udah jadi bagian tim Louvre. Kalau misalnya mereka ketemu terus mereka sadar, oh ini tim Bigetron, oke mantan gue. Tapi namanya kita bakal berpindah dulu ke arah Island of Gods di mana Beyond berhasil diselamatkan. Nampaknya kali ini di depan udah ada tim Onyx Ares yang sudah coba untuk dipantau oleh Lord dengan XM8 ya. Coba untuk memantau sneaky naik ke atas high ground terlebih dahulu memanfaatkan patahan yang ada kali, tapi sekarang berhasil dengan serang ace dengan angganya. Dan tapi kali ini Lord masih belum bisa memberikan damage ke arah musuh di mana jembatan terlalu terbuka juga pastinya posisinya untuk IOG bisa free hit banget. Untuk tim Onyx Ares di mana mereka nembak dari open field, tapi ini jembatan yang benar-benar obstacle tuh jarang banget. Ya, tapi yang menarik adalah Hen juga tadi masih bisa selamat. Di sisi lain Beyond juga yang tadi sebenarnya udah cukup low, tapi masih bisa gulung-gulung medical kit lagi untuk regroup lagi. Cuman itu jadi perhatian karena kalau gue lihat tadi member IG udah masih sedikit ya secara research, dimana medicalnya aja baru 4, bahkan beberapa juga belum punya fast. Jadi lu udah ngebuang research di awal-awal walaupun akhirnya nggak tumbang, itu bisa jadi disaster juga untuk next menuju ke middle game-nya. Iya, dan kalau misalnya kita lihat di sini di bagian hierarki, mereka udah setup ada landmine juga di sana, tapi ada mobil parkir sebenarnya juga kelihatan ya. Ada mobil parkir juga ketahuan di sana. Hierarki memilih untuk defense karena tinggal 3 orang doang, tapi kita bakal berpindah dulu untuk sementara karena ada DG Esports. Di mana saudaranya DG Eternal sudah tumbang, tapi kita ada Red Bull Rebellion. Nah, ini yang menariknya. Yang ngetumbang itu kan siapa tadi? Red Bull ya, bener ya? Yang numbangin Aura. Sorry, Aura. Ya, gue pikir tadinya dia ya. Balas Jadi di dendam sisi ya. lain, iya. Hen ternyata berhasil dikenok lagi oleh Aero. Masih ada perang juga di antara DG Esports bersama dengan Red Bull. Cuman beda lantai bawah sama lantai atas juga. Yes, udah dengan K98 dan kita bakal bakal disergap kali ini. Tim DG sudah memasuki rumah. Tim Red Bull Rebellion bakal kedatangan tamu juga nampaknya. Tapi nampaknya kali ini Jafra juga masih naik atas tangga. J-nya coba untuk menyergap dari atas. Berbahaya untuk tim DG kalau misalkan mereka masuk karena 1887 kali ini dipegang oleh J. Yap, dan yang menariknya adalah di sini Han, karena RRQ itu udah mulai setup juga. Kalau sampai mereka pecah antara Red Bull sampai dengan DG Esports, ini bisa jadi sampahan juga untuk teman-teman dari RRQ. Kayak dia tinggal nunggu aja pepecahan perang yang udah dibuka di sini dan langsung di open aja sedikit, masih ditarik ulur oleh Ace dan masuk ke rumah sedikit. Masih coba takut-takutin aja sih, belum dibuka bener-bener pecah dari kedua tim tersebut. Benar, tim DG sini masih nyari-nyari landmine juga, pastinya takut ada landmine dari Red Bull Rebellion, tapi berbahaya banget untuk mereka keras karena Z posisinya udah megang shotgun 1887. Dimana double barrel ini sakit banget, apalagi mereka dia menang posisi di atas
tangga juga pastinya. Dan kalau misalnya terlalu lama, DG juga berbahaya kalau misalnya dia moving ke arah rumah labirin. Udah ada Rex Regum Keon di sana. Jadi ini benar-benar mau nggak mau harus di finishing dulu deh sih. Dan lihat siapa yang jauh lebih tangguh. Tapi walaupun mereka akhirnya hasil ketimbang satu squad di sini, research mereka udah berkurang buat fight 1v1 terhadap RRQ. Tapi Han, udah bakal ada yang berdarah-darah ya di posisi bawah juga. Itu RRQ nembak. RRQ udah nembak ke arah sini, berarti DG udah sadar di sana udah ada RRQ. Dan gua rasa keputusan yang paling tepat adalah mereka itu nggak bisa. Kalau mau nggak mau mereka harus latain RBR-nya. Betul. Mereka nggak bisa cabut. Mereka harus latain RBR-nya, ambil posisi Red Bull Rebellion dan berharap zona berikutnya bakal ada di sana. Ya, seperti yang gue bilang juga dimana memang research-nya udah lumayan dicicil, dibuang ya. Fast udah pecah juga, ada salah satu member DG di sisi lain masih bersama dengan Mr. Home yang sebenarnya jauh lebih kekurangan research dibandingkan teman-teman DG Esport di posisi rumah seberang ya. Ya, udah dapat info nampaknya kalian udah dapat tembakan dari shotgun juga udah kelihatan bahwa RBR kebanyakan besar ini megang shotgun semua untuk jarak dekatnya. Ziko megang Thompson, dia Thompson maksud gua megang untuk senjata jarak dekat SMG dan DG masih belum mau untuk masuk karena terlalu berbahaya. Tapi sementara itu, Clash Tower ada 3 tim yang sudah berkumpul nampaknya kali bakal reunian. Udah ada airdrops juga, bakal coba diambil. Coba ngambil ini ya, lontar. Ya, ngomong tentang airdrop, sebenarnya mungkin kemarin gak ada yang ngeh ya dari posisi caster, tapi ternyata ada yang mati ketimpa airdrop. Ada ya. Dan itu lucu banget, tapi di sisi lain, Evos Sentratin berhasil nge-knock juga tadi dengan granat ya kalau nggak salah ya. Yes, abang itu dapat satu langsung di oleh 05 kali Aero Bank juga, di mana Aero tinggal 2 orang. Itu Aero jadi nge-break, pada satu lari hasil pun jatuh. Kali ini tinggal Bank di data walaupun tereliminasi dengan cepat oleh Evos Esports. Well, yes, Evos Esports di sini menyusul saingan yang lain, di mana Aura juga baru ngetimpa squad. Ini benar-benar dua narasumber kita yang tadi kita jemput di sini di stage itu langsung memberikan performa yang mereka janjikan di game pertama. Di sisi lain juga ada Ice ya yang tadi berhasil memberikan fire terhadap Onyx. Disusul juga 3 orang dari Onyx harus dikenok begitu aja oleh IoT. Ini dia pertempuran jarak jauh, warnet bahkan dari seorang Jaya dijauhkan menjatuhkan pemain dari IoT. Dan langsung diselamatkan. Ice dan South tidak masih berusaha untuk memberikan damage ke arah depan, tapi Beyond coba untuk mendapatkan posisi yang nge-flanking dari sisi yang lain. Lumayan itu damage-nya ya. Aduh, IoT jadi dikit oleh zona. Kalian harus berlari terlebih dahulu di mana mereka udah pakai inhaler dan juga pasti medkitnya. Coba untuk berlari masuk dalam zona di mana Onyx kali ini lebih diuntungkan. Kenapa? Karena dia udah di dalam zona duluan. Iya, tapi di sisi lain sebenarnya kalau misalnya mereka nggak sadar, karena orang kita sisa 2 orang aja. Di sisi lain sebenarnya IoG juga masih lengkap nih, 4 orang sekaligus, 1 squad. Dan kalau kita lihat juga di minimapnya, ini pecah banget karena zonanya udah ketarik lagi, Han. Iya, itu dia sekarang akan ditembak ke arah depan oleh seorang Lau. Kali ini kan seorang Lau sudah lihat bakal masuk tapi dapat 1 orang. Dan ternyata Onyx Lau coba untuk menentukan poin kill. Di mana mereka masih coba untuk mendapatkan pundi-pundi poin di saat mereka terpojok, tapi Beyond nggak bisa diselamatkan. Tinggal Rules God dan juga Head sendiri berdua kali ini. 2 versus 2 nih, karena posisinya memang Onyx udah tumbang 1 ya tadi ya. Benar-benar bersama dengan seorang Lau juga. Tinggal Lau yang bukan Lau Jin, pasti bakal coba dimajuin aja sama God kali ini. Rule, si abang Rule bakal coba untuk menyiapkan, pasti coba untuk mengikis dulu terlebih dahulu dari kiri juga tembakan. Di mana NST terlalu jauh, bakal coba dia tembakin kali ini. Lau yang masih blokasi, bakal tembakin ke SMB-nya, tapi ternyata Onyx Ares berhasil oleh Head dan Rule. Masih bisa selamatkan dari sisi lain. Ada RBR yang berhasil menumbangkan tim Dunia Games. Tinggal 7 tim tersisa, 25 orang yang masih hidup. Ya, tapi sempat memang dimenangkan oleh IoG karena mereka menang jumlah juga. Di posisi lain udah tinggal di finishing aja oleh 1 last main standing ya tadi dari IoG, karena satunya udah knock. Di sana juga ada Bull Rebellion bersama dengan harusnya nomor 1 tuh RRQ tadi ya. Dan untungnya tadi itu Rule itu masih ada hand SD di belakang dan gak keburu nge-end Rule duluan. Jadi kalau misalkan seandainya tadi Lau itu nge-end Rule, kemungkinan besar handnya juga bisa kena. Iya, tapi kita bergeser dulu nih di arah Clock Tower, Han. Karena lumayan rame ya, ada 3 squad yang masih nahan, masih standing alone aja. Di sisi lain juga ada 1 squad lagi yang masih bergeseran, nomor 9 di situ. Di perujungan zona udah mulai masuk sih ke arah zona selanjutnya di center of the map Clock of Tower juga. Ini salah satu zona yang gak gue suka ya, dimana endgame-nya zonanya itu bakal ada di Clock Tower, dimana itu datarannya bener-bener kayak enak banget, lu bisa di kolong. Iya, bisa di atas juga. Bisa di atas juga, bahkan bisa sama sekali kayak adu medkit aja gitu, karena memang zonanya ini bakal ada high ground low ground bener-bener enak banget. Nah, gue pernah dapet skenario juga tentang di sini karena udah ada fan yang dibuka oleh seorang stream. Ada musuh bebuyutannya Aura Esport di arah depan juga, tapi masih bisa didegoin sedikit karena masih ada double wall di situ di arah bawah dan langsung naik aja
Yes, di mana tim Aura agak sulit untuk masuk dalam zona kali ini. Bakal coba dalam menyiapkan dirinya di atas tower dan zona masih bisa nutup lagi. Ini masih 50 detik tapi ternyata ada rules yang harus terknockdown oleh zona. Berarti kalian sendirian. Dan berisilah juga ternyata Iron of God berhasil dipukul rata oleh zona ternyata. Berhasilnya sama zona ya. Berhasil dipukul rata oleh zona ya kan. Daripada mengasih poin eliminasi ke tim lain gitu kan, meninggikan posisi standing juga. Tapi oke, kita balik lagi di sini di mana Aura Esport yang posisinya memang lebih open field dibanding EVOS yang udah ada di bawah juga. Dan ada Deadly yang cuma bergantung terhadap 1 poin juga. Tapi walaupun begitu ya, Deadly udah siap nih disupport sama 3 orang lainnya ada di posisi tower gitu. Deadly tuh salah satu pemain kalau sejarahnya dia tuh pinter banget untuk survive sampai akhir ya. Soalnya kalau misalnya waktu walaupun dia singgah sendirian tapi Deadly tuh pinter banget buat nyari celah masuk lewat mana dia bisa ngamen belasan poinnya. Dan tapi kali ini udah ada beberapa tim juga masuk dalam zona. Udah mengamankan clock tower terlebih dahulu tapi Aura masih ada di luar. Araki berhasil dibakar EVOS 2 orang misal oleh pada Kenzo. Berhasil dijatuhkan tinggal Semtertin dan juga Straight yang masih berdiri tegak di mana Kader dan seorang Semtertin tukeran trading kill aja. Dia harus diselamatkan lagi ada gol dipasang oleh Semtertin. Hingga shotgunnya kalau sudah berkata oleh jalan Kapten terkuat abang-abang dijatuhkan. Kalau berhasil diselamatkan. Ada Kader Ochantu ternyata yang berhasil dipulangkan di mana Araki habis ternyata pun harus tumbang karena ada Bigetron yang ikut-ikutan perang di sana. Ya, sniper Bigetron kalau kita lihat di sini nyampahin di sini juga masih bersama dengan EVOS yang langsung kena ledakan di situ Semtertin dan masih ada Mr. Home juga yang harus terkenop di sini dan Aura harus tereliminasi dan di sini Kelvin yang berusaha untuk backstep dari belakang dan ternyata masih harus tumbang oleh 1 member EVOS lagi. RBR datang di set tempat tengah pelontar yang masih bisa menyelamatkan teman dan Aura juga masuk dalam zona kali ini gak akan ada musuh di mana RBR pun terjatuh kali ini langsung Ruve Cina berhasil membakar Zico masih bisa diselamatkan dari Z kali ini masih bisa diselamatkan masih bisa mencari posisi karena Louvre-nya masih ada di luar zona bersama RBR dan Aura malah mendapatkan advantage masuk dalam zona seorang Amek sendirian. Tapi nggak berhenti sampai situ aja karena Kelvin masih berusaha untuk memberikan output damage yang sangat tinggi. Jump shot juga udah dilakukan tapi ternyata seorang Kelvin harus gugur dan dia sebagai GM for Red Bullion. Yap, tinggal 3 tim tersisa Bigetron Beat, Aura yang tinggal sendirian. Kayaknya Amek bakal delivery antara kedua pertarungan kali ini karena seorang Beat berhasil dijatuhkan dengan pelontar dari Amek. 2 orang sekaligus memakan mangsa kali ini. Di mana Regar udah menerik. Ini dia abangnya Amek. Regar yang udah melihat juga Amek Dari belakang ya? Dari belakang sudah bersiap-siap. Sudah udah jalan nih. Dia masih nggak tahu nih Amek nih Aura sisa berapa. Karena ini udah disadvantage banget karena Amek tinggal sendirian. Udah tembak juga Amek dan Aura harus eliminasi di posisi 3 tinggal 2 tim kali ini. Tapi dia dapat Regar berhasil knockdown dan Louvre kalau misalkan masuk di satu tempat Louvre bisa dapat buyahnya Ra. Betul bersama dengan Frader di sini juga Louvre yang sebenarnya di posisi lain sama-sama harus narik ulur dulu karena posisinya juga ada 2 orang yang terkena juga di sini bersama dengan Jay mantan kapten kita di Bigetron ya. Dan di depannya ternyata saudara dia bahwa yaitu Bigetron Beat juga bersama dengan Regar yang berhasil di survive juga tadi nggak jadi mati. Dan kali ini udah menunggu zonanya bakal menutup untuk yang terakhir kali ya zona terakhir. Apakah akan menjadi penentu kali ini karena udah ada Regar lagi. Regar sedikit oleh zona kali ini tinggal 46 tapi masih coba pakai jalan tapi belakangnya satu orang jatuh gitu kan masih Fader. Dengan shotgunnya bakal coba masuk dalam rumah. Coba untuk menyelamatkan posisinya di mana Gare masih ada di bawah lower ground. Dan Bigetron memenangkan posisinya kali ini. Masih ada Fader dengan MVC-nya. Tembakan aja karena Baby. Tapi ada zona dan ternyata Bigetron Beat takes the booyah untuk kali ini. Wow, Bigetron Beat. Ini benar-benar anak-anak unggulan yang kita tahu secara playernya juga masih pada muda ya. Dan yang menarik adalah dia harus menumbangkan saudara bahlanya yaitu di sini mantan kapten J juga.